Di balik senyum tipis seorang mantan presiden, tersimpan kisah utang triliunan rupiah yang belum terjawab. Ketika wartawan menanyakan soal pembayaran utang proyek kereta cepat Wus, Joko Widodo hanya menunduk, tersenyum, lalu pergi tanpa sepatah kata. Senyum yang seolah menyimpan banyak cerita tentang ambisi, prestis, dan beban berat yang kini diwariskan kepada bangsa. Tapi apa sebenarnya yang disembunyikan dari balik diamnya Jokowi? Dan mengapa proyek kebanggaan nasional itu kini kembali jadi sorotan? Jumat pagi 17 Oktober 2025, kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tengah merayakan Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan. Presiden ke-7 Joko Widodo datang mengenakan batik lengan panjang, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Acara tersebut berlangsung hikmat, namun suasana berubah begitu Jokowi melangkah keluar aula. Deretan wartawan telah menunggu di halaman, membawa satu pertanyaan yang menggantung di udara. Pak, terkait bus yang sekarang tidak APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, bus kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Pak, bagaimana dengan pembayaran utang proyek kereta cepat US? Benarkah tidak menggunakan dana APBN? Jokowi berhenti sejenak. Ia menundukkan kepala, tersenyum tipis, lalu tanpa sepatah kata berbalik meninggalkan kerumunan. Sebuah gestur sederhana yang meninggalkan kesan mendalam, seolah diamnya menyimpan sesuatu yang belum siap diungkap. Dan di balik keheningan itu, publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek kereta cepat kebanggaan era Jokowi? Kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS lahir sebagai simbol modernisasi dan kebanggaan nasional. Diresmikan pada 2 Oktober 2023. Proyek ini disebut akan membawa Indonesia setara dengan negara-negara maju dengan perjalanan super cepat 36 menit dari Jakarta ke Bandung. Tapi di balik gegap gembita peresmiannya, ada kenyataan yang jauh lebih rumit. Awalnya, proyek ini diklaim tidak akan menggunakan dana APBN. Semua pembiayaan diserahkan kepada konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, gabungan perusahaan BUMN Indonesia dan Tiongkok. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Biaya pembangunan yang semula diperkirakan hanya 6,02 miliar dolar Amerika kini melonjak menjadi lebih dari 7,22 miliar dolar Amerika atau sekitar 108 triliun rupiah. Tak berhenti di situ, total beban utang proyek ini kini ditaksir mencapai 116 triliun rupiah. Dengan sebagian besar pinjaman berasal dari China Development Bank. Masalahnya, pendapatan operasional WUS masih jauh dari memadai. Sepanjang tahun 2024, jumlah tiket yang terjual hanya sekitar 6 juta penumpang dengan total pendapatan kotor sekitar 1,5 triliun rupiah. Bahkan tidak cukup untuk membayar bunga utang tahunan yang mencapai 2 triliun rupiah. Beberapa BUMN yang terlibat juga mulai menanggung kerugian besar. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mencatat rugi hingga 4,1 triliun rupiah pada tahun 2024. Sementara PT KAI sebagai pemegang saham utama juga mengalami kerugian hampir 1 triliun rupiah di paruh pertama tahun 2025. Proyek yang dulu digadang-gadang akan mandiri tanpa APBN, kini justru menjadi beban besar bagi perusahaan negara yang menopangnya. Pertanyaan yang paling krusial kini adalah, siapa yang akan
menanggung semua ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa negara tidak akan menanggung utang proyek WUS lewat APBN. Namun laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan berbagai kajian ekonomi menunjukkan bahwa skema pembiayaan proyek ini berpotensi menyeret keuangan BUMN dan akhirnya bisa berdampak ke kas negara. Pemerintah kini tengah menggodok solusi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang menawarkan dua opsi, suntikan dana restrukturisasi atau pengembali alihan infrastruktur kereta cepat secara bertahap. Tapi langkah ini justru menimbulkan tanda tanya baru. Jika Danantara menyuntikkan dana, dari mana sumber uangnya? Dan bila infrastruktur diambil alih, apakah itu berarti negara pada akhirnya tetap menanggung bebannya? Sejumlah anggota DPR menyebut kondisi ini sebagai bom waktu finansial yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak dikelola dengan transparan. Apalagi dengan pendapatan yang terus merosot dan biaya operasional tinggi, KCIC dan BUMN di bawahnya kini berada di titik kritis, di mana proyek kebanggaan bisa berubah menjadi lubang keuangan. Mungkin diamnya Jokowi di Yogyakarta bukan tanpa alasan. Ia tahu proyek yang dulu menjadi kebanggaan kini berubah menjadi polemik. Kereta cepat WUS memang membawa Indonesia mencetak sejarah baru, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta berkecepatan tinggi. Namun di sisi lain, ia juga membuka bab baru tentang utang besar, efisiensi rendah, dan tata kelola yang dipertanyakan. Ketika seorang pemimpin memilih diam, itu bisa berarti dua hal. Ia sudah tak ingin berdebat atau tak lagi memiliki jawaban. Senyum yang dulu jadi simbol optimisme, kini menjadi tanda tanya besar tentang arah pembangunan. Apakah proyek ini masih layak disebut simbol kemajuan atau sekedar warisan ambisi yang harus ditanggung generasi berikutnya? Sebab di negeri ini, diamnya seorang mantan pemimpin seringkali berbicara lebih keras daripada pidato-pidato panjang tentang pembangunan. Jangan biarkan kita hanya menjadi penonton dari proyek besar yang terus membebani rakyat. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah WUS benar-benar membawa kemajuan atau justru menjadi beban ekonomi bangsa? Tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikuti terus kanal ini untuk menelusuri kisah-kisah di balik proyek-proyek raksasa yang membentuk wajah Indonesia hari ini, di mana setiap senyum pemimpin mungkin menyimpan cerita yang belum selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.